Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pohon keputusan atau decision tree. Sesuai namanya, decision tree atau pohon keputusan, sebenarnya bentuk ini atau model ini dia terinspirasi dari bentuk pohon di dunia nyata. Jika di dunia nyata kita bisa lihat pohon ini memiliki beberapa komponen seperti akar, kemudian daun, cabang, namun dengan bentuk seperti ini, jadi dia berdiri, akarnya di bawah. Untuk dari sudut pandang komputer sains, justru sebaliknya, akar itu berada di bagian atas. Kemudian nanti diikuti oleh percabangan, cabang, dan daun sebagai hierarki terendah dari pohon keputusan. Jadi akar itu adalah hierarki tertingginya, sedangkan daun itu menjadi hierarki paling bawah dari pohon keputusan. Kemudian nanti ada juga yang disebut dengan nodes. Nodes ini sebenarnya nanti ada di bagian percabangan di pohon keputusan. Di sini kita bisa lihat pohon keputusan itu sebenarnya merupakan model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki untuk merepresentasikan pengetahuan, di mana nanti setiap cabangnya itu menyatakan kondisi yang harus dipenuhi. Jadi ini akarnya, saya lihat tadi ini akarnya, kita memiliki percabangan seperti ini. Nah, di setiap percabangannya ini dia memiliki kondisi yang harus dipenuhi. Nanti di bagian daun atau ujung setiap pohonnya dia itu menyatakan kelas data, atau nanti istilah lainnya adalah labelnya, ataupun bisa kita sebut sebagai target atribut. Nah, pohon keputusan ini nanti ujungnya berupa aturan seperti itu. Jadi untuk decision tree atau pohon keputusan, kita bisa katakan jika kita memiliki data seperti ini, maka kita bisa katakan cuaca, angin, temperatur, dan main ini merupakan atribut. Sedangkan nama, karena nama itu tidak menjadi bagian yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan, maka dia tidak disebut sebagai atribut. Karena atribut itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi kriteria dalam pembentukan pohon keputusan. Nah, di sini contohnya adalah kita punya 5 sampel, 5 orang seperti itu, di mana dia memiliki keputusan untuk main atau tidak dengan kondisi tertentu. Nah, jadi yang mempengaruhi dia akan main atau tidak itu adalah 3 atribut, yaitu cuaca, angin, dan temperatur. Di mana nanti setiap atribut ini memiliki nilai atau yang sering disebut dengan instance. Cuma nanti di modul ini saya akan menggunakan istilah nilai saja karena lebih mudah untuk disebutkan seperti itu. Dan kemudian di modul ini juga kita akan menggunakan algoritma IV3 yang merupakan algoritma tertua ya, algoritma yang pertama kali ada untuk decision tree. Sebenarnya ada beberapa algoritma lain di decision tree seperti C4.5 atau C5.0. Tapi di sini kita menggunakan algoritma ID3, di mana algoritma ID3 ini menggunakan entropi dan information gain untuk memutuskan kira-kira atribut mana yang akan dipilih sebagai akar dan node selanjutnya untuk membentuk si pohon tadi.
Konsep dari decision tree atau pohon keputusan di sini kita bisa katakan dia itu mengubah data menjadi bentuk pohon yang kemudian nanti akan diubah menjadi sebuah aturan. Jadi dia menyederhanakan suatu data yang ada dibentuklah pohon supaya nanti lebih mudah dalam pembentukan aturan. Di sini kita punya data ada 8 sampel dengan ini yang berwarna hijau merupakan target atribut atau labelnya tadi atau kelasnya. Bisa dilihat bahwa di sini daun tadi kan merupakan bagian yang tidak memiliki turunan lagi. Berbeda dengan node tadi dia masih memiliki turunan. Nah, untuk bagian daun atau ujung dari pohon, dia merupakan kelas. Ini kita lihat kelasnya adalah iya atau tidak. Nah, ini yang disebut tadi bahwa ujung pohon tadi menyatakan kelas data. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kasusnya. Kebetulan di sini untuk labelnya ada 2 saja, yaitu iya atau tidak. Jadi ujungnya atau daunnya tadi menyatakan kelas iya atau tidak. Mungkin di sini disebutnya hipertensi atau tidak, seperti itu. Nah, nanti misalnya berat itu sebagai akar, kemudian misalnya dia beratnya adalah kelebihan ya, obesitas, kemudian kita lihat jenis kelaminnya. Jika dia wanita maka dia dikatakan sebagai hipertensi atau masuk di kelas iya. Nah, nanti dilihat di sini aturan 2, di mana di aturan 2 jika beratnya merupakan overweight gitu atau obesitas, kelebihan berat badan dan jenis kelaminnya adalah wanita, maka dia hipertensi. Sekarang kita masuk ke contoh permasalahan dalam decision tree. Yang pertama, ini kita punya 8 sampel untuk penderita hipertensi, di mana dikatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk menderita hipertensi atau tidak adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Dimana untuk masing-masing atribut dia memiliki nilai, yaitu untuk usia adalah muda dan tua. Kemudian untuk atribut berat badan dia punya nilai underweight, rata-rata, dan overweight atau kelebihan berat badan. Kemudian untuk jenis kelamin dia memiliki nilai yaitu pria dan wanita. Ini adalah contohnya. Kita punya 8 itu, kemudian di sini kita punya labelnya yaitu iya atau hipertensi dan tidak. Jadi ada 8 sampel. Yang pertama, untuk menjadikan data itu menjadi sebuah pohon, kita harus tahu dulu mana yang menjadi akarnya. Kemudian akar ini berasal dari salah satu atribut yang ada di sini. Atribut tadi ketika sudah menjadi akar, maka kemudian bisa kita tarik percabangannya selama masih ada atributnya. Untuk kasus yang kita miliki tadi, kita punya 8 sampel. Yang pertama, untuk mengubah datanya tadi menjadi tree tadi, kita harus menentukan node terpilih. Kemudian kalau sudah ada node terpilihnya baru bisa kita buat pohonnya. Untuk menentukan node terpilih ada caranya, yaitu menggunakan nilai entropi dari setiap kriteria yang ada di dalam data tadi. Node terpilih itu adalah kriteria atau atribut dengan entropi yang paling kecil. Baik, kita akan memilih node awal. Di sini untuk menentukan node awal kita harus mencari dulu hubungan antara masing-masing atribut dengan labelnya. Jadi tadi kita punya atribut usia, berat, dan kelamin. Di
sini ada 3 atribut dengan satu label, yaitu hipertensi atau kelas ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari hubungan entropi dari masing-masing atribut tadi, dimana untuk usia nanti dikaitkan dengan hipertensi, begitu juga dengan berat dengan hipertensi, dan kelamin dengan hipertensi. Untuk usia muda dengan kasus hipertensinya positif ada 1. Kemudian untuk usia muda dengan kasus hipertensinya negatif atau tidak, itu jumlahnya ada 3. Kita kembali sebentar. Untuk usia tadi muda yang dikatakan iya, kalau kita lihat kasusnya hanya 1. Ini muda juga tapi tidak. Nah, kemudian dengan kasus tidak, dimana usianya muda, itu ada 3 seperti itu ya. Ada 3, sedangkan yang iya hanya 1. Kemudian nilai usia tadi kan ada 1 lagi, yaitu tua. Tua tadi kita hitung, tua untuk yang iya ada berapa? Di sini ada 2. Kemudian tua untuk yang tidak ini ada 2 juga. Gitu. Jadi muda yang iya ada 1, muda yang tidak itu ada 3. Kemudian tua yang iya itu ada 2. Kemudian tua yang tidak ini juga 2. Nah, jadi bisa dilihat jumlahnya yang tadi ya. Nah, kemudian kita hitung nilai entropi untuk masing-masing kriteria. Untuk usia muda kita hitung dulu. Yang pertama ini 1 ya. 1 itu berasal dari jumlah yang iya. Ini ingat dia usia muda. Kemudian nilai 3 itu berasal dari yang tidak. Jadi rumusnya adalah jumlah dengan kasus pertama untuk nilai pada atribut pertama dikalikan dengan dibagi dengan jumlahnya seluruhnya, yaitu 4 ya. Dilogkan 2, kemudian 1 ini sama ya, yang iya tadi dibagikan dengan jumlah seluruh kejadian. Nah, di sini adalah 4 dikurangkan dengan 3 ini adalah yang posisinya tidak. Jadi yang 3 dengan seluruh kejadian seperti itu. Nah, 4 ini adalah jumlah kejadian untuk usia muda, sehingga didapatkan nilai 0,81. Kemudian kita cari lagi untuk yang usianya tua. Untuk usia tua ini sama seperti di atas. 2 ini berasal dari yang iya, tadi labelnya iya untuk usia tua, dan 2 yang selanjutnya juga untuk yang tidak. Kebetulan ini jumlahnya sama, dan 4 tadi juga berasal dari jumlah kejadiannya. Nah, hasilnya adalah 1. Kemudian kita hitung nilai entropi untuk usia dengan rumus. Nilai entropi ini didapatkan dari 4/8. 4 ini dapat dari mana? 4 ini berasal dari seluruh kejadian di usia muda dibagikan dengan 8 ini adalah jumlah seluruh sampel yang digunakan. Nah, kemudian ditambahkan dengan 4 untuk nilai kejadian pada usia tua. Q1 ini 0,81, Q2 itu 1. Didapatkan nilai entropinya yaitu 0,91. Langkah yang sama kita lakukan juga untuk menentukan nilai-nilai yang lainnya, nilai entropi pada atribut lainnya. Jadi untuk usia tadi kita sudah dapatkan 0,91, untuk berat dengan
yang dikaitkan dengan hipertensi entropinya 0,41, kemudian untuk kelamin itu entropinya adalah 0,94. Ingat di rumus awal node yang menjadi di awal tadi sudah disebutkan bahwa node terpilih adalah node dengan nilai entropi paling kecil. Jadi di sini bisa dilihat bahwa nilai entropi terkecil adalah berat, sehingga berat ini menjadi node awal dari pohon keputusan yang akan kita buat. Jadi berat, kemudian kita masukkan nilai dari berat tadi, overweight, average, dan underweight. Nah, ini adalah sampelnya. Ini adalah pohon pertama, ya, jadi bagian pertama dari pohon keputusan. Pada pohon keputusan ini kita lihat bahwa untuk kasus yang positif atau hipertensi itu hanya dimiliki di overweight. Berarti yang nanti akan memiliki cabang seperti itu, yang akan memiliki cabang itu adalah yang overweight. Sedangkan yang lainnya dia akan menjadi daun. Selanjutnya hal yang sama kita lakukan untuk atribut lainnya. Jika tadi sudah yang berat, maka kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Karena tadi yang memiliki kasus iya dan tidak hanya di bagian overweight, maka kita hanya perlu mencari di bagian yang ini saja, overweight saja. Untuk yang rata-rata dan underweight, dia sudah jelas menjadi sebuah daun gitu ya, atau ujung dari pohonnya. Sehingga kasus yang diambil selanjutnya hanyalah kasus atau sampel yang memiliki berat overweight saja. Yang tidak memiliki berat overweight atau rata-rata dan di bawah beratnya kurang, itu tidak masuk. Nah, kita lihat lagi selanjutnya untuk usia dan kelamin. Lakukan cara yang sama seperti di awal. Kita cari nilai Q-nya dulu, nilai gennya ya, kemudian kita cari nilai entropinya. Setelah dicari, ternyata didapatkan nilai entropinya adalah untuk usia 0,69, begitu juga dengan hipertensi 0,69. Jika nilai entropinya sama, maka yang harus dilakukan adalah kita mencari bantuan pakar untuk menentukan node selanjutnya. Tapi jika tidak, maka kita cukup langsung mencari nilai terkecil, entropi terkecil, kemudian kita cari di mana ada kasus positif dan negatifnya, itu ya, iya dan tidaknya. Kemudian disitulah dia menjadi node. Nah, di sini kebetulan nilai entropinya sama, sehingga kita membutuhkan pengetahuan pakar sebagai bantuannya. Bisa dilihat dari sini, untuk wanita yang positif adalah Rina, hanya satu saja. Kemudian di bagian lain ada yang positif dan negatif. Karena di bagian pria tadi ada positif dan negatif, maka bagian inilah yang akan kita jadikan bagian node selanjutnya untuk node usia. Karena Rina di sini kebetulan untuk yang wanitanya hanya satu, berarti dia hanya berada di satu kelas saja. Jadi usia kita taruh di pria, kemudian tinggal kita buatkan muda dan tua karena hanya punya dua nilai saja. Dan yang diambil hanya untuk yang pria. Jadi yang wanita sudah tidak kita perhitungkan. Begitu. Namun tentu saja di kasus pada kenyataannya nanti data itu tidak mungkin hanya 8. Jadi nanti perlu bantuan dari seorang pakar untuk menentukan mana yang menjadi node selanjutnya ketika ditemukan nilai entropi yang sama seperti tadi.
Ini kebetulan datanya hanya 8, jadi tidak begitu susah kita melihat kira-kira not usia ini akan ditaruh di mana. Dan karena tadi aturannya adalah daun itu atau ujung dari pohon itu menyatakan kelas, tentu saja di dalam satu note dia tidak boleh di dalam satu daun ya, maksud saya di dalam satu daun itu dia tidak boleh memuat dua kelas seperti tadi. Ini dia punya dua kelas, jadi dia tidak bisa dinyatakan sebagai daun atau ujung dari pohon, sehingga yang wanita tadi yang memiliki satu kelas saja yang menjadi daun atau ujung dari pohon keputusan. Selanjutnya, setelah kita dapatkan pohonnya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat aturan. Di sini kita bisa lihat untuk aturan pertama, kita lihat atribut 1 sama dengan subset atau nilainya tadi ya, nilainya ini atributnya, ini nilainya, subset ini nilainya, dan atribut 2, jadi ketika dia punya note di bawahnya ini masih memiliki nilai lagi, percabangan lagi, maka jawabannya adalah jawaban 1 atau kelas 1. Selanjutnya untuk atribut 1 ini dan ya, dan atribut 2 itu menjadi jawaban 2. Nah, di sini ada sebuah konsep conjunction dan disjunction. Disjunction ini kita bisa katakan sebagai atau kalau di logika matematika. Jadi di sini untuk contohnya, kalau cuacanya hujan atau berawan, maka tidak bermain tenis. Ini yang tadi ya contoh di awal. Tapi kalau cuacanya cerah ya, cerah dan anginnya lambat, maka bermain. Begitu juga selanjutnya, jika cuaca cerah dengan angin yang keras, maka dia tidak bermain. Nah, ini adalah bagaimana caranya menentukan apakah dia aturannya dalam bentuk disjunction atau conjunction. Untuk yang tadi kita lakukan, berarti untuk berat, ketika dia berada di sini, kedua nilainya menjadi daun, maka kita bisa langsung buat dia menjadi atau ya. Untuk beratnya rata-rata atau berat yang di bawah berat badan pada umumnya, maka dia tidak akan hipertensi. Kemudian untuk berat yang berlebihan tadi dengan jenis kelamin wanita, maka dia dinyatakan hipertensi. Sedangkan untuk yang pria, nah jadi ada dua dannya. Jadi ketika dia note tadi belum ketemu daun atau ketemu ujungnya, maka kita belum boleh menuliskan dan di sini. Maka ini masih berlanjut dan gitu. Jadi harus terpenuhi juga kondisi usianya. Usianya muda, maka ya. Kalau tua, maka tidak. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk membuat rules dalam decision tree atau pohon keputusan. Lantas apakah nanti tidak mungkin ketemu error atau model ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi gitu? Jawabannya tidak. Tentu saja masih bisa ketemu nilai error. Dimana di sini untuk sampel nomor 5 untuk usianya dia tua ya. Mohon maaf sebelumnya, untuk berat badannya dia underweight. Di sini overweight ya. Untuk berat badannya dia overweight. Artinya kalau overweight kan kita lihat lagi jenis kelaminnya. Kalau kemudian kita lihat lagi jenis kelaminnya, Herman pasti pria ya. Pria, maka kita lihat lagi untuk usianya begitu. Pria, usia ternyata di sini dituliskan dia sudah tua.
untuk usia yang sudah tua ternyata tidak. Sedangkan di data sampelnya tadi dia ternyata iya, padahal kita prediksi itu tidak. Nah, hal ini bisa saja terjadi kalau tadi saya ketemu nilai entropi, dan kemudian nilai ini bisa saja terjadi karena tentu saja tidak semua metode itu sempurna begitu, pasti akan ketemu nilai errornya. Kebetulan di sini nilai errornya adalah 1 dari 8 sampel, maka nilai errornya adalah 12,5. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk materi pohon keputusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.